Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku Risma N Rahmawati. Nah, kali ini di seri Obama obrolan bersama Risma, aku kedatangan tamu istimewa, praktisi psikologi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Hesti tentang masalah psikologi, kemudian menjadi mahasiswa psikologi. Menariknya apa sih? Tantangannya apa gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama beliau, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat lagi membuat konten-konten YouTube. Kita kenalan dulu sama Kak Boleh. Esti, langsung aja Kak, perkenalan namanya siapa, kemudian sekarang aktivitasnya apa gitu ya. Iya. Halo, selamat pagi aja ya. Ya, Pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Hesti. Saya saat ini aktivitasnya ya. ya aktivitasnya sekarang apa Kak? Aktivitasnya ngajar di kampus khususnya gitu, tapi di bidang psikologi. Dan yang kedua, saya jadi asesor SDM di perusahaan di Jakarta. Wes, ya luar biasa kan, sudah mengajar, kemudian jadi asesor. Nah, aku mau tanya juga, ya kenapa dulu kok waktu S1, kemudian S2 ya, nggak cuma S1 loh ya, ini beliau ini sudah S1 lanjut ke S2. Kenapa sih tertarik ke jurusan psikologi? Dulu sih SMA sebenarnya nggak ada pikiran ke psikologi ya, Ya. gitu. Jadi awalnya karena saya jurusannya SMA-nya IPA, kebetulan kita satu SMA ya. Ya. Kita satu SMA. Dulu saya pengen jadi teknik gitu, di bidang teknik. Teknik ya. Cuman lama-kelamaan saudara saya itu ada yang psikologi gitu, dan ngelihat dia jadi psikolog, ngobatin orang gitu ya. Dalam artian kalau dokter itu kan kita pakai obat gitu ya. Ya. Tapi kalau psikolog itu kita cuman pakai dengan obrolan, kita ngobrol biasa, pakai terapi. Lebih ke konseling berarti ya. Ya seperti itu tuh, jadi udah sembuh lah ibaratnya gitu. Jadi awalnya hal seperti itu yang pengen, kenapa sih orang bisa dijak ngobrol aja bisa sembuh gitu. Iya. Dan ada beberapa hal yang lain sih, kayak semacam psikologi itu ternyata kalau kita bilang apa ya, mindsetnya orang luar gitu ya, bilangnya aduh itu bisa bisa melihat kayak peramal gitu ya, bisa melihat jadi peramal atau apa. Sebenarnya enggak sih. Bukan Kita peramal ya. dan peramal kita peramalnya pakai yang ini aja, based on book, biasanya yang ada riset dan sebagainya. Itu jadi psikologi gitu. Dan psikologi itu luas sih, maksudnya kalau teman-teman mau berminat ya, Ya, masuk ke psikologi itu biasanya jangan takut kalau nggak ada kerjaan di sana. Iya. Banyak banget ya. Kerjanya banyak berarti, lapangan Bener, pekerjaannya ya. betul. Terus Apa nih Kak? Kan di psikologi itu kan kita taunya jadi psikolog. Nah, apakah ketika saya atau teman-teman mahasiswa atau di luar sana yang pengen masuk ke prodi psikologi itu, apakah hanya menjadi psikolog gitu ya? Ataukah ada lebih luas lagi pekerjaannya nanti? Iya, sebenarnya kalau psikologi kita jadi S1 ya, sarjana psikologi itu kita tidak diwajibkan untuk S2 sebenarnya gitu. Iya. Kita bisa memilih kita mau S2 psikolog, yaitu magister profesi psikologi namanya, atau magister sains psikologi yang dimaksud dengan kita nanti jadi praktisi psikologi, bisa menjadi dosen, peneliti dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan takut sih kalau misalnya teman-teman di sini ya berminat jadi psikologi sih. S1-nya nanti kalian juga bisa jadi apapun sih. Nanti bisa jadi guru ya, guru BK gitu kan, konselor, itu sudah jadi S1 di sekolah-sekolah ya. Betul sekali. Terus bisa jadi staff di HRD. Staff, betul ya. Di HRD itu nggak harus kita jadi S2, tapi S1 pun kita sudah bisa gitu. Iya, karena di perusahaan itu HRD itu biasanya orang hukum dan juga orang psikologi. Betul sekali. Okay. Ekonomi juga bisa. Iya. Kemudian ini aku penasaran, kan kalau misalnya aku nih di waktu kuliah S1 itu kan sastra. Sastra itu kan bidangnya 3, linguistik, kemudian sastra, dan juga filologi. Nah, ketika kita sudah masuk ke prodi psikologi, apakah juga ada pembidangan gitu, Pak? Iya, pastinya. Jadi kalau di umumnya ya, di S1 psikologi itu kita tidak kalau bidang itu semuanya masih umum. Kita masih pelajari apapun gitu kan ya. Tapi kalau nantinya kita S2 profesi, kita akan berarah ke lebih khusus lagi nih, mayornya apa gitu ya sebutannya. Nanti kita bisa jadi klinis nanti namanya kita biasanya kerja di rumah sakit gitu, ngobatin orang yang kesehatan jiwanya di rumah sakit jiwa, rumah sakit ODGJ gitu. Betul sekali. Orang dalam gangguan jiwa ya. Iya. Kalau di bidang pendidikan itu pasti mereka akan bekerja di sekolah-sekolah gitu, ikut lembaga pendidikan, terus
nanti jadi konselor pendidikan di sekolah tersebut gitu Mbak Risma. Iya. Yang terakhir sih industri ya. Industri pasti larinya berarti ya. Iya, industri tadi yang saya bilang HRD. Kenapa S2 psikologi ada industrinya juga? Karena lebih kita walaupun S1 Mas juga bisa ke HRD ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada psikolog industri nantinya itu malah lebih bagus. Misalnya kita ketika kita memiliki perusahaan yang ada psikolognya, itu lebih detail gitu, Ya, lebih lebih bagus ya. dalam gitu ya. Apapun bisa dilihat dari orang yang psikolog PO ya, psikologi industri organisasi seperti itu. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Jadi kalau boleh ditekankan lagi nih Kak, tadi apa aja sih kalau kita udah terjun ke psikolog ya, ke psikologi lah kita ke psikologi, sudah kuliah di psikologi, ada industri, kemudian ada pendidikan, yang dan satunya ada pilihan klinis. Oke, klinis gitu ya. Betul. Tadi tertarik karena ada keluarga yang sudah masuk di psikologi, kemudian bisa ngobati orang sakit tanpa, kalau kita kan dokter gitu ya. Ini Betul. mungkin orang-orang dalam gangguan jiwa bisa diobati dengan cara psikologi ini ya. Kemudian Kak Esti, kenapa sih mahasiswa mungkin ya orang-orang di luar sana itu kenapa sih harus masuk ke jurusan psikologi gitu ya? Kenapa psikologi itu menjadi jurusan yang banyak diminati? Iya, semakin apa ya? Kalau saya sih karena saya ngajar di kampus ya, bidangnya psikologi, saya lihat anak-anak mahasiswa sekarang itu yang jelas mereka tertariknya itu karena banyak job ya, yang akan diraih ketika kita menjadi lulusan psikologi gitu tadi, Mbak Risma. Jadi tadi saya bilang kita jangan bilang kalau aduh psikologi aku nggak dapat kerjaan nih gitu kan, Nganggur ya. iya gitu. Kalau kita bisa lihat kita bisa jadi peneliti ya gitu. Jadi peneliti kita nggak butuh kantor, kita jadi freelance riset aja udah jadi duit ya. Semuanya bisa jadi duit kalau jadi orang psikologi gitu. Jadi kebanyakan ya di kampusnya Mbak Risma sendiri juga banyak ya anak-anak psikologi yang mendaftar ya? Ya banyak, dan ini termasuk salah satu prodi yang diminati. Gitu. Selain juga hukum, kedokteran ya, psikologi juga banyak diminati. Kemudian nanti nih kalau misalnya ada teman-teman di luar sana atau mahasiswa yang lagi nonton, kira-kira kalau sudah lulus dari S1 psikologi gitu ya, prodi psikologi, mungkin lebih dijelaskan lagi Kak, itu kerjanya, lapangan pekerjaannya itu apa sih? Kenapa psikologi itu menjadi salah satu prodi yang menjanjikan menurut Kak Esti? Iya, prodi psikologi menjanjikan. Saya rasa kita kalau sekarang ini ya, kalau di beberapa kampus yang bilang PTKIN itu ya, itu mereka sudah meluas ya. Ada yang namanya psikologi Islam. Jadi nantinya kita sudah meluas, tidak hanya psikologi bersifat ibaratnya di psikologi kontemporer ya, tapi di psikologi Islam pun juga bisa gitu. Kenapa prodi psikologi sangat jadi prodi yang paling favorit? Saya rasa sih itu tadi, kita bisa awalnya pasti orang masuk bingung, jangan-jangan aku akan ngobatin diriku sendiri nih gitu kan ya. Aku yang sakit ini. Iya betul. Aku yang sakit ya. Sebenarnya sih ada dua-duanya ya. Banyak hal yang akan banyak kita manfaatkan dari kita psikologi gitu. Misalnya kalau kita sudah lulus psikologi atau belum lulus aja lah, kita sudah beberapa praktek yang sudah kita lakukan, kita bisa langsung kok bisa ngobatin orang lain gitu. Ajak ngobrol gini aja kita bisa tahu nih Mbak Risma itu orangnya seperti apa. Iya, gitu, kalau misalnya apa ada penyakit ini apa, sakit hati gitu bisa nggak sih? Bisa banget. Tapi kalau langsung ya banyak kan ya mahasiswa sekarang ya. Kalau putus cinta nggak punya duit itu kira-kira bisa diobati nggak sih Kak? Bisa, cuman kalau dia tetap teringat ya sama aja ya. Kita mau move on ya juga harus bareng-bareng ya. Dan juga tidak bisa. Ini Kak, aku mau tanya, kalau persoalan rumah tangga, kira-kira pernah nggak sih teman-teman Kak Esti gitu ya udah berumah tangga, kemudian cerita, walaupun Kak Esti kan bukan yang psikolog ya, tetapi lebih ke praktisi dan juga dosen, pernah nggak sih kalau ada teman rumah tangganya mungkin sedang bermasalah gitu, cerita ke kakak gitu, bisa nggak juga diberikan satu masukan gitu? Betul, bisa sih, bisa banget ya. Maksudnya gini, kalau kita beralih ke etika profesi gitu ya, maksudnya kita beralih ke etika profesi, kita bidang psikologi, kita bisa memberikan saran-saran, tapi jangan misalnya nih ya, aku punya contoh kasus ya, ada teman yang ada masalah di rumah tangganya gitu ya, hampir, aduh aku tuh mau nggak betah lah sama suami gitu ya, aku pengennya cerai aja sih, wah gitu.
Nah itu kan apalagi kemarin ya ada film Layangan Putus ya, betul sekali. Itu kalau kita bisa bilang sesama orang psikologi, dengan kasus-kasus tersebut kita tidak bisa untuk apa namanya langsung mengkat ya udah kamu cerai aja nih, nggak bisa. Kita harus melihat dari dua pihak. Ya, kan? Cerai itu haknya prerogatif dari pasangan tersebut, ya gitu. Jadi kita sebagai seorang psikolog atau seorang ilmuwan psikologi atau praktis psikologi, kita hanya sebatas mendengarkan aja sih, gitu. Dan juga menyarankan. Betul. Ya menyarankan tuh tidak, kita boleh sampai ke perceraian itu tidak bisa. Menyarankan baiknya seperti apa. Betul, gitu kan. Gitu. Untuk memperbaiki hubungan mereka kayak semacam jadi mediator gitu lah, Mbak Risma ya. Iya, oke. Ya menarik banget ya kalau kuliah di psikologi itu ternyata. Kemudian ini aku tadi udah tanya belum ya, yang dipelajari di psikologi itu kira-kira mata kuliah apa aja sih Kak? Gitu ya. Banyak banget ya Mbak Risma ya. Coba temen waktu S1 tuh aku mata kuliahnya ini, S2 mata kuliahnya ini, sekalian merefresh waktu masih muda. Oh gitu. Ini masih muda juga kok Mbak Risma. Iya, sama. Ya ceritanya ke teman-teman, mata kuliahnya tuh ada mata kuliah apa aja. Jadi teman-teman yang di luar sana tuh jadi tahu berarti nanti kita belajar ini nih begitu. Oke. Bilang ke jadi S1 psikologi aja dulu ya. Dari S1 aja. Jangan lupa Kak, dari S1 dulu. Nanti pusing ya kalau masuk ke S2 ya. S1 psikologi itu pasti masih umum ya. Jadi kita awalnya di semester 1, 2, 3 itu kan masih umum. Kayak misalnya ada psikologi umum gitu. Psikologi umum nanti pelajari banyak hal terkait dengan emosi. Nah, emosi marah, sedih itu dipelajari di psikologi umum. Terus kemudian ada namanya mata kuliah psikologi itu perkembangan gitu. Psikologi perkembangan itu mempelajari dari bayi pun sudah dipelajari, lahir pun kita udah lahir itu udah dipelajari sampai kita ibaratnya dewasa, lansia gitu. Betul. Terus yang ketiga psikologi terkait dengan pendidikan yang tadi saya bilang tadi ya. Yang pertama di awal tadi ya. Betul. Psikologi pendidikan nanti mempelajari tentang kognitif orang gitu. Bagaimana sih intelijensi orang bisa mempengaruhi kondisi ketika mereka berperilaku gitu lah. Terus kemudian ada pendidikan, perkembangan umum ya. Terus ada psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari tentang ibaratnya teori-teori yang terkait dengan keadaan sekitar kita gitu, lingkungan sosial ya, lingkungan masyarakat. Iya, kenapa orang ikut-ikutan ya tren-tren zaman sekarang, kenapa Korea gitu ya? Iya, misalnya. Nah, itu namanya kalau di psikologi sosial namanya teori konformitas gitu. Oke. Nah, jadi mengamati gitu ya. Kenapa sih anak-anak muda sekarang disuka ke K-pop? Iya, itu mengamati sosial kita di lingkungan tuh ada apa aja sih? Nah, itu dipelajari di psikologi sosial gitu. Beberapa banyak teori di sana. Ya. Dan apalagi ya, kalau Mbak Risma kalau saya bilang banyak sekali ya. Ada namanya psikoanalisis. Psikoanalisis itu lebih ke psikologi kepribadian ya. Psikologi kepribadian. Oke, gitu ya. Bener sama ya. Terus apa katanya kalau kita bidang IPA ya. Kalau kita IPA itu namanya nanti ada biopsi psikologi. Biopsikologi ya. Itu mempelajari tentang terkait dengan hubungan biologis kita hubungannya dengan perilaku gitu. Apa sih kaitannya? Bagaimana sih kita bisa mempelajari biologis kita itu kan pasti ada yang bilang ya fisik, kalau kita sehat fisik pasti mental kita juga akan sehat. Betul. Sehatin mental dulu baru fisik kita akan sehat. Nah itu nanti dipelajari di biopsi psikologi. Lebih sehat lagi kalau kita punya banyak uang. Wah, itu menyehatkan jasmani dan rohani. Cuman ya pokoknya ya. Betul, cuman is number one ya. Iya, kemudian sama-sama. Apalagi tadi yang belum dibahas. Ini S1. Psikologi industri juga sudah dipelajari di S1 ya. S1. Jangan lupa. Jangan bilang aduh S1 psikologi kok dikit banget ya mata. Tidak, tadi yang saya pelajari ya. Iya, ada berapa ya? Hampir 20-an mata kuliah ya. 18 sampai 20 mata kuliah. Jadi kan kalau kita bilang ada 140-an SKS ya. Itu pasti luas sekali apa yang kita pelajari di S1 psikologi gitu. Sebetulnya mahasiswa itu kadang-kadang begini loh. Di kampus itu sudah menyediakan banyak fasilitas, menyediakan banyak buku, menyediakan banyak dosen yang bisa untuk diskusi. Akan tetapi kadang-kadang memang mahasiswanya sendiri yang nggak mau untuk meningkatkan kualitas ya. Maksudnya nggak mau belajar, literasinya kurang, nggak mau diskusi dan lain sebagainya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, kalau S2 dari pengalaman Kak Isti dulu ya, S2 itu yang dipelajari apa aja?
S2 psikologi karena aku pribadi ya lebih ke psikologi ke klinis ya, mayornya klinis. Oke. Jadi kita mempelajari terkait dengan apa sih, apa aja kayak prevensi, kayak pencegahan ya, pencegahan Preventing kesehatan ya? preventif gitu Oh, ya. mencegah. Pencegahan terkait dengan perilaku kondisi yang ada di sekitar kita, misalnya kondisi remaja gitu kan. Kenapa sih remaja saat ini tuh banyak yang melakukan tindakan seperti ya Misalnya. tindakan seksual bebas gitu ya, Kekerasan terus seksual kekerasan gitu ya. seksual gitu. Itu yang kita pelajari gitu. Jadi lebih ke pendalaman S2 itu lebih ke bagaimana sih analisisnya lebih dalam gitu. Bagaimana sih membentuk kayak kita ada kasus nih ya. Jadi ada kasus, kemudian kita diminta untuk menganalisa dengan teori-teori yang sudah kita pelajari di S2 lebih dalam. Oke. Dan kita terapkan, kalau bisa terapan ke nantinya di masyarakat, gitu, biar tidak banyak lagi gitu apa yang sudah dipelajari maka diterapkan di masyarakat. Betul. Itu ketika sudah lebih ke S2 ya. Iya, lebih S2. dalam lagi. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk masuk ke jurusan psikologi karena apa yang dipelajari banyak ya kan Kak. Kemudian Betul. itu adalah salah satu jurusan yang diminati dan kemudian jangan takut dengan lapangan pekerjaan yang sangat luas di bidang psikologi. Kamu mau jadi HRD bisa, kamu mau jadi dosen kalau lanjut S2 juga bisa, kemudian mau jadi konselor bisa, konselor juga bisa, apapun bisa ya di psikologi. Dan betul. tadi kayaknya Kak Esti menyinggung di psikologi itu apapun bisa jadi uang gitu, Betul sekali. Nah itu menarik Kita sekali ya. banyak sekali media-media ya, khususnya kita lihat ya lagi booming itu TikTok gitu ya. Ya, betul. TikTok udah banyak ada tips-tips gitu. Ya. Nah kita semacam kita bikin podcast atau pakai psikologi udah jadi uang gitu ya. Nah betul banget. Kita kerja di rumah itu sudah jadi uang. Sudah jadi uang. Jadi jangan takut kalian untuk explore di bidang psikologi khususnya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang kita nggak ada, wah aku jadi pengangguran di psikologi, berarti kamu belum bisa menggali apa yang ada di dirimu sendiri. Betul banget. Jadi ya. Kalau kita misalnya ya tips ya Mbak ya, Mbak Risma ya, kalau kita sudah jadi sarjana psikologi ya, nggak perlu kita S2 tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kuasai apa yang ada di ilmu yang ada di S1 tersebut gitu. Jadi lebih dikembangkan, lebih kita punya, jangan lupa kita harus punya komunitas gitu. Kita kalau kita pengen punya pekerjaan, khususnya kalau kita cuma di rumah aja sebenarnya kan pekerjaan nggak akan datang ya. Bukan berarti kita kan banyak media nih, kita bisa searching dimanapun, kita bisa punya orang-orang luar yang bisa kita ajak, yuk kita bikin apa bareng-bareng yang itu bermanfaat, kita kolaborasi yuk. Nah kayak seperti sekarang kayak ini ya. Kita kolaborasi yuk, kita berbagi ilmu. Kak, ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Kak Esti punya Instagram nggak? Punya Instagram nggak? Punya ya. Instagram ya. Instagram aja apa? Hesti Kusuma ya. 92. Hesti Kusuma 92 tanpa dot, tanpa underscore. Nah, teman-teman kalau mau tanya tentang persoalan psikologi sama Kak Hesti bisa banget langsung aja DM Instagram beliau di @hesti Kusuma 92. Nah, teman-teman mungkin ada yang kita bisa garap bareng nih ya, atau kita curhat bareng nih gitu ya. Jadi bebas, kita mumpung berdua masih muda ya. Ya, betul. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ilmu-ilmu yang lain lah, kita bisa kolaborasi lagi gitu ya. Dan teman-teman di luar sana juga jangan pernah berhenti untuk menggali potensimu. Apapun itu, ya mau dari psikologi atau dari jurusan yang lain gitu ya, kamu harus betul-betul mengetahui dirimu itu sebetulnya siapa. Iya, betul. Nah, ini tadi perbincangan saya dengan Kak Hesti. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.